Zero Hunger adalah salah satu agenda Sustainable Development Goals. Agenda ini akan sukses jika petani kita berdaya. Untuk bisa berdaya, mereka membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk kegiatan produksi, pemasaran, dan berorganisasi. Tidak hanya dengan training untuk mendapatkan pengetahuan, namun pendampingan secara intens kepada para petani di setiap tahapan bisnis juga diperlukan. Di sisi organisasi, petani sudah membuat suatu komunitas bernama Sanggar Rojolele. Di sisi produksi, petani menanam benih padi premium Rojolele dari Batan untuk memberi nilai tambah kualitas produk. Dalam olah tanah, sudah dengan perlakuan organik dan penggunaan teknologi energi terbarukan untuk suplai energi alat pemberantasan hama dan pengusir burung. Di sisi market, para petani dikenalkan dan didampingi oleh tim dengan sistem digital marketing untuk mendapatkan pembeli atau end user atau pelanggan. Termasuk juga di saat pandemi ini, produk beras Sanggar Rojolele juga mensuplai kebutuhan beras bagi bubur atau warung sedekah dan berkat Jumat. Karena Sanggar Rojolele hadir bukan hanya untuk menanam padi saja, tapi juga menanamkan moral untuk membantu sesama agar tidak ada orang yang kelaparan hari ini. Bukan hanya soal keteknikan saja, ternyata ada pendampingan sampai ke sisi marketingnya ya, penjualannya ya. Ya. Apakah memang dari dibentuknya Ekokarsa ini, pertama memang keteknikan, kemudian melirik di dunia pertanian, apakah memang sekarang tujuan utama dari terbentuknya Ekokarsa beralih ke hal tersebut, Mas? Oke, mungkin dari sebelum kita masuk ke tujuannya, dari namanya dulu ya. Sebenarnya nama Ekokarsa ini kan artinya ada dua nih. Yang pertama dari ekonya sendiri, itu dari lingkungan, artinya karsa itu kan perbuatan baik. Iya. Nah, jadi memang di awal sebelum kita terjun ke pertanian pun, kita memang pengen membuat sesuatu yang memang bertujuan baik untuk lingkungan. Nah, kemudian salah satunya tadi di video sudah ditampilkan juga, kita membuat speaker ultraviolet sama ultrasonic, lampu ultraviolet sama speaker ultrasonic itu untuk penanganan hama, kemudian dipasang dengan panel surya juga. Nah, kebetulan objeknya ini adalah pertanian, yang dimana kita bekerja sama dengan salah satu kelompok tani di Indelanggu dalam penanaman rojolele, benih rojolele yang baru. Nah, mungkin di akhir video tadi juga sudah ditampilkan ya, bahwa kita juga ada program sedekah bubur atau sedekah beras tersebut. Itu nyambung ke pertemuan saya di MTA TV minggu kemarin lewat Indobarter. Jadi Ekokarsa ini penanganan di bidang pertaniannya, nanti kemudian marketnya kita masuk ke Indobarter. Seperti itu. Oh, berarti terkait dengan hal yang kemarin diperbincangkan minggu kemarin itu salah satu bagian dari timnya Ekokarsa ya, dari sisi pemasarannya, Indobarternya ya, Mas ya. Baik, kalau dalam hal ini untuk tim Ekokarsa sendiri saat ini sudah berapa orang yang terlibat, Mas? Untuk saat ini yang terlibat ada 5 orang, termasuk saya. Itu ada bagian CEO, kemudian ada CTO di bagian teknologinya, ada yang di bagian finance-nya, ada di bagian marketing sama media. Jadi ada 5 orang. 5 orang, ini tim yang membantu untuk Ekokarsa ini berjalan ya? Iya, betul. Apakah dalam hal kesehariannya Ekokarsa ini selalu aktif untuk istilahnya mengunjungi kelompok-kelompok tani, atau memang hanya terfokus pada yang ada di Delanggu saja ini? Kalau selama ini kita udah survei ke beberapa tempat, insya Allah Juli nanti kita ke Jogja juga, tapi yang memang sudah bekerja sama itu baru di 3 tempat. Yang pertama ada di Klaten, itu Polan Harjo, kemudian yang kedua di Delanggu, yang ketiga itu di Karanganyar, itu di belakang Tasik Madu. Di situ. Berarti bisa saat ini sudah berkembang ya, hampir ke Jogja juga. Alhamdulillah ini Juli mau ke Jogja. Semoga nanti bisa terlaksana dengan lancar ya, Mas ya. Nah, tadi di video sampai tersebutkan terkait dengan Zero Hunger. Apakah itu nanti sebagai tujuan utama dari teman-teman Ekokarsa menyampai ke titik tersebut? Iya, insya Allah salah satu tujuannya juga seperti itu. Ketika kita bisa memproduksi pangan yang hasilnya memang bagus, dan Indonesia memang terkenal dengan hasil pertanian dan perkebunannya, ya seharusnya warga Indonesia bisa menikmati
hasil pangan itu tersendiri dengan kualitas yang bagus dan tidak ada yang kelaparan. Tujuan akhirnya seperti itu. Apalagi kita lihat sejak awal kita sudah termindset bahwasanya Indonesia adalah negara agraria. Tapi untuk kemakmuran di bidang pertanian saat ini masih kurang. Apakah juga dari teman-teman Ekokarsa selalu gencar untuk istilahnya giat dalam menentukan dan mengajak masyarakat supaya mengembangkan produk-produk di pertanian ya ini? Kalau untuk mengajak mungkin belum efektif ya. Kita sudah berusaha, tapi memang pendekatan ke market dan ke petani itu memang salah satu hal yang susah untuk meraih hati mereka gitu loh. Jadi kita berusaha sebisa mungkin dulu, tapi tidak menutup kemungkinan di kedepannya kita bakal menyiapkan strategi untuk pendekatan-pendekatan tersebut. Berarti saat ini salah satu hal yang dilakukan terkait dengan penanganan permasalahan pertanian ya. Tadi ada speaker ultrasonic dan lampu ultraviolet ya. Itu semua dikembangkan sendiri dari tim Ekokarsa atau seperti apa, Mas? Kebetulan dikembangkan sendiri, alhamdulillah kita berlima bisa memproduksi satu alat sebenarnya. Jadi kalau di awal tuh kita lampu sama speakernya itu dipisah, tapi lama-kelamaan karena udah 3 tahun berdiri ya kita evaluasi, kemudian alatnya itu diperingkas jadi satu alat yang memang bisa digunakan seperti itu. Alat speaker ultrasonic dan lampu ultraviolet. Ini kan diproduksi sendiri oleh Ekokarsa ya, dan apakah juga sudah bisa dibeli oleh masyarakat luas untuk saat ini? Alhamdulillah udah bisa dibeli. Mungkin nanti buat teman-teman dari MTA TV yang memang penasaran atau pengen beli dari produknya Ekokarsa bisa langsung kontak ke kami atau mungkin bisa cek di Instagramnya di eko_karsa. Nanti ada nomor dari Ekokarsa di situ kalau mau menghubungin. Baik, kalau mau beli bisa di eko_karsa ya, Instagramnya, ID-nya eko_karsa. Nah, nanti para pemirsa bisa cek di sana, peralatan ini bisa dibeli secara umum dan nanti bisa dibantu untuk pemasangannya. Ya, ini Mas, kembali ke Ekokarsa yang awal mula berdiri di tahun 2019, kemudian melirik ke dunia pertanian dan bisa mengembangkan berbagai alat untuk menanggulangi permasalahan yang ada di sana. Nah, sebenarnya kalau Mas Gilang sendiri melihat kondisi saat ini pertanian yang ada di Indonesia seperti apa? Apakah ini masih perlu dukungan dari banyak orang dengan teknologi terbarukan atau seperti apa ini, Mas? Mungkin jawabannya sangat butuh ya, karena memang petani ini kebanyakan menanam saja gitu, tapi tidak diperhitungkan keuntungan atau kerugiannya. Bahkan di Delanggu itu sekitar penanaman satu patok itu untungnya cuman 1 juta, dan itu satu patok itu kan 3 bulan ya penanamannya. Jadi di rata-rata aja berarti kan sekitar 300.000 satu bulannya. Nah, kemudian kita kasih solusi gimana caranya biar pemberdayaan tani ini ya berhasil di bagian finance-nya, terutama untuk petani. Kita bikin cost structure analysis. Jadi kita menganalisis semua kebutuhan petani, dari kebutuhan beli pupuk, beli bibit dan lain sebagainya, termasuk jasa mereka. Nah, jasa petani ini biasanya tidak dihitung. Jadi mereka ke sawah itu ya dianggap sebagai gratis ya. Dari situ kita masukkan jasa, kita masukkan mungkin ada yang jasanya 1 hari 50.000, ada yang 1 harinya 75.000. Nanti dari situ ketemulah hasil akhirnya. Jadi sebenarnya beras di akhir ini dihargain berapa biar layak gitu loh. Nah, itu nanti akan ketemu nilainya setelah hasil dari cost structure analysis tersebut. Ada bantuan pelatihan terkait dengan cost structure analysis itu ya? Kalau itu kita bikin sendiri, jadi kita survei selama 1 tahun. Survei selama 1 tahun, sebenarnya kegiatan di sini tuh seperti apa sih gitu loh. Jadi kegiatan bertani berapa kali, beli pupuk berapa kali, beli bibit berapa kali, sewa mobil untuk angkut itu berapa kali. Nah, itu semua kita hitung. Kemudian nanti ternyata segini. Nah, ketika sudah ketemu angkanya, kita lakukan sosialisasi ke petani. Biasanya kita kumpul itu setiap Senin malam 3 minggu sekali. Kita kumpul di Delanggu ada, di Karanganyar juga ada. Setelah berkumpul, kita sampaikan, ini ternyata produk kalian ini dihargain segini loh, yang layak. Mau nggak kalau saya beli atau kita beli dengan harga segini? Karena biasanya ada yang hasil produknya itu dibeli dengan harga yang jauh lebih rendah. Akhirnya pemasukan dari petani itu ya minim karena tidak menghitung beberapa unsur tadi. Tapi terkait dengan harga itu bukankah kita termainkan oleh tengkulak ya Mas ya? Nah, bedanya
kita ke petani yang memang sudah bekerja sama, kita tidak main ke tengkulak, Mas. Iya, bagaimana Ekokarsa menanggulangi tersebut? Ya, akhirnya kita menebas mata rantai tersebut dengan langsung membeli produknya, kemudian kita pasarkan. Bahkan ada beberapa strategi yang sebelum panen itu kita udah buka pre-order dulu. Pre-order untuk pembelian? Pre-order untuk pembelian dengan harga yang beda dengan harga ketika non-pre-order. Oh. Nah, itu kita bisa tes market juga nih. Oh, ternyata marketnya beras C4 atau beras Rojo Lele ini satu kali panen 300 kilo, padahal biasanya cuma 500 kilo. Nah, kita bisa cari solusi, buang 200 kilo ini kita jual kemana, seperti itu. Oh, pada pendampingan sampai proses ke penjualan dan bisa memperinci terkait dengan pengeluaran dan pemasukannya juga bisa teranalisis dengan baik ya. Itu terkadang dari segi pertanian memang seorang petani itu lupa ya Mas ya, betul. Karena tenaga sendiri kadang nggak dihitung, Betul. hal-hal kecil juga nggak dihitung. Lantas apakah yang dilakukan Ekokarsa ini saat ini sudah bisa berjalan efektif kalau Mas Gilang melihatnya? Kalau menurut saya hal tersebut bisa berjalan secara efektif kalau memang kita mau untuk terjun ya ke lahan langsung, kita mau menganalisis dengan cermat, kita mau cari datanya, bahkan kalau bisa kita rebut hati petaninya. Gimana caranya, yaitu mungkin beda-beda di tiap daerah ya. Kalau di Klaten ini kebetulan kita pendekatannya dengan budaya, jadi kita masuk ke sana, oh ternyata budayanya seperti ini, ya udah kita ikut juga dengan budayanya. Kebetulan kan kebudayaan Klaten sama Solo juga nggak beda jauh ya, jadi kita juga udah tahu. Jadi masuknya tuh lumayan gampang gitu perkenalannya. Dan memang ketika kita masuk ke pertanian, orientasi pertamanya tuh memang bukan di profit gitu loh. Kalau kita mau cari profit, objek yang lain lebih banyak. Tapi karena kita concern ke situ, ya jadi kita tumpuk pelan-pelan, memang kita perhatiannya jatuh ke situ, nah itu nanti hasilnya pasti bisa bagus. Wow, luar biasa semangat yang diusung dari Ekokarsa ya untuk membantu di dunia pertanian. Dan nanti kita akan sharingnya di sesi 2 dilanjutkan Mas. Kita istirahat dulu, silahkan kalau mau diminum dulu Mas Gilang minumnya. Dan kita sampaikan untuk para pemirsa yang nanti akan bertanya, silahkan bisa secara langsung dengan menghubungi kami di 0271 6793000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Dan di pagi hari ini kita masih bersama dengan Mas Gilang Titah Ramadan, SSIKOM MT dari Ekokarsa. Yang tadi di sesi awal kita sudah tahu latar belakang dari Ekokarsa, tergerak di bidang teknik dan pertanian. Nah, salah satu manfaatnya tadi ada pembentukan alat speaker ultrasonik dan lampu ultraviolet. Nah, ini pemirsa nanti bisa tanya-tanya di kesempatan pagi hari ini dengan kita secara langsung di 0271 6793000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Mas Gilang, ini kan Ekokarsa sudah hampir 3 tahun ya bergerak di bidang teknikan dan di bidang pertanian. Lantas saat ini yang dibutuhkan untuk mengembangkan Ekokarsa apa ini Mas? Oke. Jadi kalau pengembangan di Ekokarsa sendiri ini memang kita harus banyak survei ya. Kalau menurut saya di pekerjaan saya selama ini memang kebanyakan kita harus analisis data dulu. Analisis data itu kita cari semua informasi, misal di kebun teh itu ternyata kekurangannya apa. Nah, kita analisis dari situ. Misal di kebun kopi kekurangannya apa, kita analisis dari situ. Nah, selama ini yang kita urusin masih di beras sama di peternakan. Peternakan itu pun juga masih ayam sama puyuh. Jadi belum yang terlalu banyak lah. Mungkin kedepannya pengembangan Ekokarsa sendiri kita main di komoditas yang lain atau kita membantu petani di komoditas yang lain. Jadi masih harus banyak belajar juga karena mungkin speaker ultrasonik ini cocok diterapkan di sawah, di beras atau di padi, tapi tidak cocok diterapkan di kebun, misal kebun sawit atau kebun apalah. Kita harus banyak-banyak evaluasi untuk beberapa komoditas yang lain. Kalau saat ini apakah memang hanya fokus ke speaker ultrasonic ini?
Apa nanti ke depan punya pengembangan alat lain? Untuk saat ini sebenarnya ada sekitar 5 ya yang diusung sama Ekokarsa. Yang pertama itu teknologi pertanian, itu masuk ke ultrasonic sama ultraviolet. Kemudian yang kedua itu ada IoT, Internet of Things, itu membantu kita untuk mencari data di lahan, atau mungkin bantu otomasi gitu, seperti keran tiba-tiba nyala sendiri, lampu tiba-tiba nyala sendiri, seperti itu, pakai internet. Kemudian yang ketiga itu produk-produk yang memang ramah lingkungan. Itu kita juga masih survei, makanya di Delanggu ini yang Sangkarojo Lele, kita bekerja sama dengan kelompok tani Sangkarojo Lele, kita mensosialisasikan makanan yang memang tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi menggunakan pupuk yang organik, sehingga memang berasnya ini beras yang organik. Kemudian yang keempat itu ada sistem aquaponik. Sistem aquaponik itu pertanian di dalam air ya, berarti tapi bawahnya ada kolam ikannya. Kemudian yang terakhir energi terbarukan. Nah itu sebenarnya basic kita tuh dari situ semua. Dari saya sama tim ini berlima, akarnya itu dari panel surya. Jadi permasalahan dari energi dulu, tenaga surya, tapi gimana caranya mengimplementasikan tenaga surya ini di Indonesia, karena panel surya ini salah satu yang termasuk mahal ya. Kalau kita beli langsung panel surya mahal, kita mau pasang di rumah juga prosedurnya harus ke sini ke sana ke sini ke sana. Akhirnya yaudah kita cari solusi gimana caranya panel surya ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Salah satunya dari inovasi teknologi tadi. 5 basic prinsip utama yang diusung Ekokarsa tadi, banyak hal yang akhirnya bisa dikembangkan ya di dunia pertanian, dan semakin kita bisa rasakan kebermanfaatnya tadi. Salah satu halnya tadi ada solar panel juga ya Mas ya, dan memang kita ketahui bahwasannya itu teknologi yang mahal. Penerapannya juga tidak sembarang orang yang saat ini bisa. Lantas ketika dalam proses pemasangan dan lain sebagainya, apakah saat ini di Ekokarsa juga sudah mau mengembangkan untuk yang lebih spesifik penggunaannya di bidang pertanian? Kalau selama ini kita masih memasangnya di bidang pertanian, jadi memang fokusnya masih di situ. Kita bikin alat ultraviolet sama ultrasonik, atasnya pakai panel surya. Energi listriknya pakai panel surya. Kita bantu buat penerangan jalan di pinggir sawah, pakai panel surya juga. Kita bantu buat pompa air di sawah, pakai panel surya juga. Terus kemudian ini yang insya Allah akan berlanjut di bulan Juli, nanti kita mau bikin Internet of Things, jadi otomasi penyiraman air seperti itu sama pompa air menggunakan panel surya juga untuk kebun kecil di salah satu sekolah di Solo. Kalau itu bisa terrealisasi, kita jadi seorang petani itu mudah, enak ya. Tinggal duduk, ini butuh air, kita pencet. Iya, sekarang kan petani itu hashtagnya petani milenial ya. Jadi gimana cara menggabungkan petani yang mindset orang-orang terhadap petani ini orang yang tidak paham tentang teknologi, tapi kita gabungkan dengan teknologi yang baru, sehingga petani di sini ya bertani sambil main HP itu bisa loh gitu loh. Iya, gitu. Petani milenial nggak harus kotor-kotoran, tapi juga bisa menghasilkan yang berkualitas ya Mas ya. Ini kan juga dalam hal pertanian banyak istilahnya asumsi bahwasanya teknologi yang akan diterapkan itu nanti menguras keuntungannya juga Mas. Kalau Ekokarsa menanggapi hal tersebut bagaimana? Menguras keuntungan ya mungkin di awal memang seperti itu, tapi memang kita pengennya di sini ya tujuan pertamanya memang membantu di bidang pertanian, jadi kita belum terlalu mempermasalahkan di situ gitu. Kalau pendanaan yang saat ini dilakukan oleh Ekokarsa semua bersumber dari mana ya? Alhamdulillah kita di awal itu memang pendanaannya mandiri, jadi kita di awal udah bertekad kita nggak akan sama dengan startup yang lain. Nah kebetulan prediksi saya benar, startup di tahun 2022 ini mulai goyang semua. Seperti contohnya salah satu marketplace itu kan udah melakukan PHK besar-besaran, karena memang investornya ini udah mulai sedikit sekarang yang mau kasih buat pendanaan ke startup kecil. Di awal saya udah bertekad Ekokarsa jangan sampai minta dana, kita dananya bikin sendiri. Gimana caranya itu di awal, bahkan di awal itu Ekokarsa cuman berjualan sedotan bambu. Namanya Pringstra ya. Karena memang di awal kita pengen produk yang benar-benar ramah lingkungan, kita bekerja di startup ini ya kita pengen yang bermanfaat ya, kegiatan baik untuk lingkungan ya, salah satunya udahlah kita ganti sedotannya ke sedotan bambu. Kebetulan dimainkan dengan digital marketing,
kok sampai kedengaran di Eropa. Kita malah kirim ke sana. Jadi keuntungan di situ kita putar lagi untuk beli panel surya, buat riset. Akhirnya riset itu alhamdulillah di tahun 2021 baru kelihatan. Jadi 2 tahun memang waktu yang cukup lama untuk kalau orang Jawa bilang itu babat alas. Iya, benar Mas. Babat alas. Itu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Ekokarsa sepertinya ya, gitu. Karena memang di awal saya itu lulus 2018, tapi di awal saya udah bilang ke orang tua, saya kayaknya nggak cari kerja dulu, saya cari inspirasi dulu. Nah, akhirnya 2018 ke 19 ini cari inspirasi, saya keliling di beberapa tempat di Pulau Jawa. Ternyata memang permasalahan paling besar itu permasalahan lingkungan sama ketahanan pangan. 2 ini yang jadi concern di Indonesia gitu loh. Lah kalau 2 ini nggak ada yang nanganin, ya siapa lagi gitu. Akhirnya saya bentuk tim, lahirlah Ekokarsa ini. Bagaimana menanamkan semangat dari Mas Gilang ini ke tim-tim Ekokarsa supaya memiliki semangat yang luar biasa tanpa punya sesuatu yang bisa menghalangi? Tadi semua dana pribadi loh, bahkan kadang orang tidak mau melakukan hal tersebut. Kalau saya menanamkan semangatnya itu memang mungkin tidak yang langsung to the point ya. Kalau saya ngomong itu pasti ada muternya dulu, tapi nanti teman saya atau tim saya ini biar paham gitu. Intinya seperti itu. Dan saya pasti ajak teman saya ke beberapa event. Misal saya diundang seperti ini, sebenarnya ada teman saya, kebetulan teman saya berhalangan hadir karena ngisi di event yang lain. Jadi memang mereka saya minta untuk merasakan gimana sih jadi saya gitu loh. Gimana rasanya kalau kita ini sama-sama memiliki Ekokarsa gitu. Jadi ketika kita merasa memiliki, akhirnya akan lahir rasa gimana sih caranya mengembangkan Ekokarsa ini dengan tulus. Seperti itu. Dan itu tidak butuh waktu yang cepat gitu, nggak ada yang instan seperti prosesnya itu. Perlu waktu ya Mas ya. Nah, di Ekokarsa sendiri tentu banyak hal yang akan dikembangkan. Nah, salah satu hal terdekat yang nanti akan dilakukan seperti apa Mas? Pengembangan paling dekat ini kita mau bikin sebuah sistem pertanian yang simple dari aquaponik tadi, menggunakan IoT plus panel surya. Dari situ kita pengen mengimplementasikan ke area yang lebih besar dan ada sistem perikanan yang terpadu juga. Nah, kedepannya insya Allah bulan Juli pertengahan ini kita mau memadukan itu dengan sistem perikanan yang sudah jadi, yang sudah ada SOP-nya, tapi kita sambungkan dengan teknologi otomasi tadi. Berarti aquaponik yang saat ini mau ini mau nyasar ke aquaponik dulu setelah lama nggak ke situ. Ya, semua hal sebenarnya kalau kita bisa tekuni bisa dimanfaatkan dengan baik ya Mas ya. Betul, karena Mas. di dunia teknologi kita saat ini juga banyak hal bisa kita kembangkan. Dan ada juga asumsi Mas bahwasanya yang teknologi selain biayanya mahal, sulit juga. Lantas untuk mengembangkannya itu kalau tidak orang-orang ahli itu susah. Nah, bagaimana Mas Gilang dan Ekokarsa istilahnya menenggelamkan asumsi-asumsi hal tersebut ya? Oke, sebenarnya kalau saya bilang teknologi itu susah, jawabannya bisa susah bisa iya, tergantung dari orangnya. Saya bahkan kalau disuruh ngerakit alat sendiri, jujur saya tidak bisa gitu. Saya butuh bantuan, butuh tim. Tapi gimana caranya saya bisa nemu ide untuk bikin alat seperti itu? Gimana caranya saya dapat tim yang bisa ngerakit? Jawabannya adalah ketika kita bisa keluar dari zona nyaman dan cari sudut pandang yang baru. Karena teknologi itu kan luas ya, teknologi itu banyak, teknologi itu canggih, bahkan mungkin di Solo sama di Sukoharjo atau di Tawangmangu itu teknologinya beda gitu. Sehingga kita butuh sudut pandang yang baru ya, butuh referensi baru. Akhirnya dari referensi dan sudut pandang yang baru ini kita bisa menghasilkan satu alat yang memang gabungan dari sudut pandang yang banyak gitu, dan itu bisa jadi salah satu teknologi yang terbarukan. Ya, itu menurut saya yang penting di situ, karena memang banyak orang yang saya pengen pakai teknologi ini ya, tapi teknologi ini tuh dia belum tahu sama sekali dan tidak ada usaha untuk cari tahu. Nah, padahal sekarang kita main HP aja bisa cari info sebanyak apapun gitu. Memang kuncinya di sudut pandang sama pola pikir aja. Ya, itu dia. Kalau kita punya mindset untuk merubah dan kita pengen berkembang, ya semua yang sulit itu bisa terjadi ya Mas. Termasuk juga terkait dengan speaker ultrasonic ini. Sebenarnya latar belakang dari terbentuknya alat speaker ultrasonic ini seperti apa Mas? Latar belakangnya ketika ini sedikit lucu sih sebenarnya. Saya gimana tiduran di sawah di bawah pohon talok ya, kalau bahasa Jawa itu di bawah pohon talok.
kebetulan kok banyak banget burung pipit yang terbang di atas saya. Terus saya amatin kok ternyata burung pipitnya ini ke padi gitu, tiba-tiba makan padi. Oh kok kayak gini ternyata. Kemudian saya cari di internet, saya cari jurnal, kebetulan ketemu satu jurnal, saya lupa siapa yang nulis. Jurnal tersebut mengatakan bahwa gelombang ultrasonik ini membuat burung pipit ini merasa tidak nyaman. Jadi ketika burung pipit mendengarkan gelombang ultrasonik, burung pipitnya ini merasa nggak nyaman dan mending pergilah gitu. Berarti burung pipitnya itu salah satu hama pertanian. Iya, salah satu hama pertanian. Nah, gimana caranya menghasilkan gelombang ultrasonik? Akhirnya saya cari-cari info. Oh, ternyata gelombang ultrasonik ini yang frekuensinya di atas berapa hertz gitu. Kita cari alatnya. Dari cari alatnya kita riset dulu. Sempat kita mengalami kegagalan banyak banget, mungkin 3 sampai 5 kali pernah kegagalan. Gagal juga, Mas? Pernah gagal. Kita bikin alat 2 hari hujan, alatnya rusak. Kita bikin alat, hujan angin, rusak, kabelnya putus. Nah, akhirnya dari situ ada evaluasi, lahirlah satu teknologi yang memang bisa diimplementasikan di situ. Oke. Semua tidak berjalan mulus sesuai rencana ternyata ya, Mas. Perlu sampai 5 kali ini kegagalan. 5 kali kegagalan. Kalau boleh disampaikan komponen yang ada di speaker ultrasonic ini apa saja, Mas? Barangkali kalau kita di rumah bisa ngerancang sendiri, karena kan teknologi juga bisa kita kembangkan di rumah sendiri. Betul banget, Mas. Harapan saya malah banyak teknologi yang bisa lahir dari rumah gitu loh. Saya nggak berharap teknologi itu lahir di sebuah perusahaan atau pabrik gitu, nggak. Tapi dari rumah pun harusnya teknologi itu bisa lahir. Tapi gimana caranya kita menghasilkan atau melahirkan teknologi dan gimana caranya memanfaatkannya. Nah, untuk ultrasonic ini sebenarnya cukup simple ya. Kita pakai panel surya bisa atau pakai listrik biasa bisa. Kemudian ada komponen yang buat muter seperti volume itu. Sama sedikit program dari informatika, kebetulan S1 saya informatika, jadi sedikit program dari situ. Kemudian ada speaker ultrasonic yang memang hertznya itu bisa sampai sekitar 50.000 atau 40.000. Dan itu memang dijual di pasaran tuh banyak banget. Nah, dari situ bisa dirangkailah speaker ultrasonic. Ya, itu bisa bermanfaat menanggulangi hama burung pipit. Ya. Di berbagai tempat sepertinya itu salah satu hama yang saat ini sulit penanganannya. Ada yang pakai jaring, itu pun masih lolos. Dan mungkin salah satu yang bisa di-cover terkait dengan permasalahan tersebut pakai speaker ultrasonic. Kalau spesifikasi alat tersebut bisa menjangkau area berapa luas ini, Mas? Satu arah itu sekitar 100 meter kalau memang tidak ada bangunan, tidak ada pohon, dan anginnya tidak terlalu kencang gitu. Dalam tanda kutip, ketika kita teriak dan ada angin kan pasti suara kita tidak terdengar. Nah, jadi opsional. Saya pernah survei ketika ultrasonic ini dinyalakan 100 meter, saya jalan 100 meter masih dengar atau tidak, ternyata masih dengar sekitar 100 meter itu. Jadi kan seperti jari-jari lingkaran ya, dan ultrasonicnya ini di tengah-tengah gitu. Kalau dari frekuensinya sendiri, itu mengganggu pendengaran manusia atau tidak sebenarnya, Mas? Nah, sebenarnya tidak mengganggu pendengaran manusia karena batas ambang pendengaran manusia itu sekitar 20.000 sampai 30.000 kalau nggak salah ya. Karena saya bukan teknisinya, saya cuma punya idenya saja. Jadi seingat saya sekitar 20.000 atau 30.000 hertz. Sedangkan ultrasonic ini di atas 40.000, sekitar 40.000 Seharusnya hertz. malah kita nggak bisa dengar Kita nggak bisa dengar, dan belum ada jurnal yang membahas tentang dampak negatif ketika kita terlalu banyak mendengarkan ultrasonic, kan karena kita tidak bisa mendengarkannya. Ya, ini berarti bisa dibilang alatnya aman dan bisa menanggulangi salah satunya hama burung pipit. Karena ini sesuatu yang bermanfaat, maka mungkin para pemirsa nanti bisa cek di IG-nya Ecokarsa, bisa beli juga di sana ya, Mas. Termasuk juga terkait dengan lampu ultraviolet ini, ide awalnya berasal dari mana, Mas? Ide awalnya kalau lampu ultraviolet itu dari wereng ya, Mas. Oh, hama wereng. Hama wereng. Saat ini sepertinya juga mulai marak lagi ini, Mas. Iya, karena mendekati musim hujan seperti ini biasanya wereng banyak. Kalau wereng itu dulu inspirasinya dapat dari ketika saya cari di YouTube. Jadi dari YouTube itu hama wereng itu gitu. Dari YouTube saya browsing tentang permasalahan wereng, ternyata memang wereng ini pengen datengin di tempat yang panas gitu loh. Yang bercahaya, yang panas. Makanya di rumah-rumah yang dekat sama sawah, biasanya kalau musim penghujan, lampu itu di bawahnya ada serangga yang mati, mungkin laron dan lain sebagainya. Wereng mungkin enggak ya, karena kan wereng nggak nyerang ke rumah warga gitu. Nah, tapi kita bisa mengambil poin yang sama ketika
wereng itu ternyata suka yang panas, kita cari lampu yang panas itu apa, ternyata lampu ultraviolet. Akhirnya kita rangkai juga lampu ultravioletnya, walaupun sebenarnya di toko ada, tapi ketika kita uji coba kok ada yang ultraviolet asli, ada yang cuman warnanya ungu aja gitu sih. Sehingga kita ya udahlah, kita rakit sendiri lampu ultraviolet, kita pasang di bulan Februari, itu uji coba pertama dari hasil rakitan kita. Baru ditinggal 1 hari tuh wadah toples Astor ya, mungkin kita pakai wadah toples snack ya, snack bekas itu kita masukkan, kita taruh di bawahnya, sudah penuh. Iya Mas. Itu saya kaget Mas itu. Loh, ternyata seefektif ini. Saya nggak ngira bakal seefektif itu. Karena cakupan dari ultraviolet mungkin lebih kecil dibandingkan dengan ultrasonik. Iya. Nggak sampai 100 meter kan lampu udah nggak kelihatan. Iya. Apalagi kalau sawahnya di sekitar itu banyak lampu-lampu rumah. Beda lagi kalau yang sawah full gitu ya, mungkin itu lebih efektif ya Mas. Gitu. Kemarin uji coba di daerah mana itu Mas? Uji cobanya di daerah Delanggu bulan Februari akhir kalau nggak salah. Kondisi 2021. Dan ternyata hasilnya efektif luar biasa. Iya, alhamdulillah kok hasilnya efektif di luar ekspektasi saya. Itu energi listriknya juga menggunakan solar panel? Dari panel surya juga, karena memang kita taruh di tengah-tengah sawah. Kita pengennya lampu ini memang jauh dari lampu rumah warga, jauh dari penerangan jalan. Biar wereng itu ya kalau datengin ke lampu ultraviolet ini gitu. Akhirnya dipasanglah di tengah sawah. Kita pasang, kita cor, kita semen di situ. Paten ya berarti? Paten di situ, terus baru ditinggal semalam, dikirimin video dari petaninya, Mas ini kok werengnya banyak banget di toples gitu. Sudah sampai melakukan riset atau belum antara yang sebelum adanya lampu ultraviolet dengan sebelum itu Mas? Kalau risetnya itu mungkin dari omongan petani ya. Kalau saya kan karena tiba-tiba langsung apa yang dirasakan oleh petani berarti? Iya benar Mas, karena di awal itu mereka bilang kalau nggak pakai sama sekali, nggak pakai penanganan hama seperti itu, hasilnya itu sekitar 300 sampai 400-an kilo. Nah kalau kita pakai itu sekitar 500 ya, walaupun naiknya cuma sekitar 100 ya. Sekitar 40%-an. Iya, sekitar 20% naik ya, alhamdulillah lah gitu. Naiknya sekitar 100 atau 80 kilo. Itu laporan dari petani ya. Saya kan cuman ternyata bermanfaat. Apa yang dirasakan petani seperti itu, dan berarti bermanfaat alat-alat yang dibuat oleh Ekokarsa. Banyak hal saya obrolkan dengan Ekokarsa, dan sepertinya waktu yang harus memisahkan kita. Mungkin pesan terakhir Mas, harapan dengan adanya Ekokarsa dan nanti mungkin inovasi-inovasi apa yang akan dikembangkan oleh Ekokarsa bisa disampaikan ya. Oke, mungkin harapan dari Ekokarsa nggak muluk-muluk, kita memang pengen membuat satu teknologi yang tepat guna, terutama di bidang pertanian, karena memang kita concern terhadap pertanian dan sistem ketahanan pangan kita. Nah, jadi harapannya memang teknologi Ekokarsa ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman di Indonesia. Mungkin pemuda-pemuda juga bisa membantu kita, karena memang kita ada program untuk sosialisasi dan pelatihan juga untuk membuat alat seperti itu. Jadi nanti mungkin kedepannya alat ini bisa digunakan, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin, amin. Semoga harapan ini bisa tercapai dan kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Dan saya pengen dapat ceritanya nanti ke depan, Mas Gilang dan tim Ekokarsa datang ke sini dengan alat baru, inovasi baru, dengan cerita-cerita barunya. Ya, terima kasih Mas Gilang atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Informasi Teknologi. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, serta mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Serta jangan lupa selalu menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap prima, tetap fit, sehingga nanti dalam menjalankan aktivitas dan ibadahnya bisa maksimal. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.